Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Syarumina Bersembiring, NIM 120190134 dari Prodi Teknik Industri TPB 33. Kali ini saya akan presentasikan program yang saya buat, yaitu implementasi dari mata kuliah kimia dan matematika. Yuk simak videonya. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pengantar komputer software kedua dengan membuat program C++. Sebelum itu, saya akan menjelaskan topik yang saya pilih. Pertama, yaitu program pada mata kuliah kimia yang berimplementasi pada materi sifat koligatif larutan elektrolit, yaitu mencari tekanan osmotik. Di mana kita ketahui, osmotik adalah berpindahnya partikel pelarut dari larutan encer ke dalam larutan lebih pekat. Rumus dari tekanan osmotik yaitu P sama dengan M kali R kali T, di mana P adalah tekanan osmotik, M adalah molaritas larutan, R adalah tetapan gas, 0,082, T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Selanjutnya, untuk program kedua, saya mengimplementasikan dari mata kuliah matematika, di mana pengguna dapat mencari luas bangun yang ingin dicari. Di sini saya membuat luas, yaitu luas segitiga, lingkaran, layang-layang, dan persegi. Di mana kita ketahui, rumus dari luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya rumus luas lingkaran yaitu Pi kali R kuadrat. Di sini saya menggunakan Pi 3,14. Selanjutnya rumus luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program flowchart. Flowchart pertama untuk program tekanan osmotik. Di sini kita akan memulai dengan mengklik start. Selanjutnya kita akan menginput variabel n dengan tipe data integer. Selanjutnya kita menginput array molaritas n, array Celsius n, selanjutnya float P, menginput nilai R yaitu 0,08205 dan string variabel ulang. Setelah kita menginputkan, selanjutnya kita memilih di bagian input and variable yaitu banyaknya perhitungan yang ingin kita buat. Setelah itu kita masuk ke konsep perulangan for. Di sini jika yang kita masukkan bernilai benar, maka dia akan menginput array dari molaritas dan Celsius. Selanjutnya dia akan memasukkan ke dalam rumus dan mengoutput nilai dari tekanan osmotik. Jika bernilai salah, maka program akan meminta kita untuk melakukan program ulang. Jika kita mengetik ya, maka program akan kembali ke bagian input. Namun jika kita mengetik selain Y, maka program akan berhenti. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan demo program. Bisa kita lihat di sini yaitu header file IOStream. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel. Di sini kita mendeklarasikan variabelnya, di mana ada variabel n, float molaritas, Celsius, volume, Pi, mol, dan nilai dari tetapan R, yaitu 0,08205. Selanjutnya, di sini kita akan mengoutputkan nama program mencari nilai tekanan osmotik larutan. Di bagian sini yaitu kita akan memilih perhitungan, di mana kita terdapat dua perhitungan. Yang pertama mencari molaritas larutan terlebih dahulu untuk menghitung tekanan. Kedua langsung menghitung tekanan osmotik, di mana molaritas diinputkan user. Selanjutnya di bagian sini
kita akan deklarasikan berapa banyak perhitungan yang ingin kita tampilkan. Selanjutnya, kita menggunakan konsep percabangan if. Jika kita memilih program pertama, maka di sini kita akan muncul perulangan for yang dimulai dari integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan incrementnya i++. Di sini kita akan diminta untuk menginputkan mol senyawa, selanjutnya volume, lalu kita akan mencari tekanan osmotik dengan menginputkan suhu dalam Celcius. Lalu akan dioutputkan nilai dari tekanan osmotik. Selanjutnya, jika kita memilih program kedua, yaitu else if di sini, maka kita akan langsung menghitung nilai dari tekanan osmotik, di mana kita disuruh menginputkan nilai molaritas dan suhu. Lalu akan dioutputkan berapa nilai tekanan osmotik. Di mana suhu di sini itu ditambah dengan 273. Selanjutnya, jika pilihan yang kita pilih tidak tersedia di program, maka outputnya itu pilihan Anda tidak tersedia. Selanjutnya, program akan menanyakan kepada pengguna apakah ingin menghitung ulang atau tidak. Jika kita mengatakan ulang, ya, maka otomatis program akan kembali ke bagian osmotik. Ke bagian osmotik, ke bagian sini, ke bagian osmotik, di mana ini ada fungsi goto, yaitu memerintahkan CPU untuk melompat ke baris manapun berdasarkan label yang telah dibuat. Di sini kan ada goto langsung osmotik. Selanjutnya, jika kita tidak mengetik huruf Y, maka outputnya adalah terima kasih telah menggunakan program saya. Baik, langsung kita demo program saja. Di sini diminta masukkan pilihan perhitungan. Kita pilih perhitungan pertama, masukkan banyak perhitungan, kita buat 2. Mencari molaritas larutan, di mana mol senyawa terlarutnya kita buat 5, volumenya 50, jadi molaritasnya 0,1, kita outputkan suhunya, yaitu 27, suhu nanti ditambah dengan 273, lalu dapatlah hasilnya 2,4615. Untuk perhitungan yang kedua, molnya diminta kita buat 4, volumenya kita buat 100, maka suhunya kita buat 30. Maka didapat nilai tekanan osmotiknya itu 0,99446. Nah, di sini kita diminta oleh program apakah kita akan menghitung ulang. Jika tidak, maka terima kasih telah menggunakan program saya. Program akan otomatis, terima kasih telah menggunakan program saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke program kedua. Flowchart dari program kedua. Di sini ada tampil kodenya. Mencari luas dari bangun segitiga, lingkaran, yang persegi. Di sini jika kita menggunakan suite case, di mana ada case 1, case 2, dan case 3 serta case 4. Jika kita memilih case 1, maka akan dijalankan program di mana menggunakan konsep for, di mana integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 1, dan i++. Selanjutnya untuk kodenya, perulangan for lagi, integer j sama dengan 0, j kecil 1, dan j++. Selanjutnya setelah itu, jika yang kita pilih tidak termasuk ke program 1, maka otomatis masuk ke case 2. Selanjutnya di sini
juga akan menggunakan konsep perulangan for. Lalu jika yang kita pilih bukan case 2, maka dia otomatis masuk ke case 3 menggunakan konsep perulangan for juga. Begitu juga sampai di konsep case 4 dan menggunakan bilangan perulangan for. Baiklah, langsung saja kita demo programnya. Program kedua. Nah, di sini saya telah menyatakan deklarasi variabelnya di sini, yaitu ada integer pilihan, array tinggi, array alas, array diagonal 1, array diagonal 2, array diagonal sisi, dan menginputkan tipe float P yaitu 3,14 dan array jari-jari. Selanjutnya di sini akan muncul cout, pilih luas bangun yang ingin Anda cari. Selanjutnya kita pilih dari 4 kasus, yaitu 1 luas segitiga, 2 luas lingkaran, 3 luas layang, 4 luas persegi. Selanjutnya di sini program akan meminta kita menginputkan nomor yang ingin kita cari luasnya. Selanjutnya di sini kita menggunakan konsep percabangan switch case, di mana jika kita memilih program 1, maka yang akan muncul yaitu mencari luas dari segitiga, yaitu menginput nilai alas dan menginput nilai tinggi. Selanjutnya, jika program meminta 2, maka akan masuk ke case 2. Di case 2 ini, kita akan langsung pengguna diminta untuk memasukkan nilai jari-jari. Masukkan nilai jari-jari, di mana kita menggunakan konsep perulangan for, integer i sama dengan 0, i kurang dari 1, dan incrementnya i++. Dan yang dikeluarkan yaitu array i, array dari R. Selanjutnya cout-nya itu nilai dari luas lingkaran, nilai dari luas lingkaran. Nah, selanjutnya jika pengguna memilih 3 yang terlihat pada if ini, konsep percabangan, maka yang akan muncul yaitu pengguna diminta untuk menginput diagonal 1. Diagonal 1 di mana perulangan for dengan ketentuan integer i sama dengan 0, i kecil 1, i++. Selanjutnya meminta menginputkan lagi diagonal kedua dan mengoutput nilai dari luas layang-layang. Kemudian ketika pengguna memilih pilihan nomor 4, maka akan masuk ke case yang 4. Selanjutnya akan terdapat perulangan for lagi, di mana for dengan ketentuan integer i sama dengan 0, i kecil 1, dan i++. Maka ia akan mengulang sebanyak 1 kali. Kemudian pengguna akan diminta untuk menginputkan nilai dari sisi. Setelah kita menginputkan nilai sisi, maka kita akan mengoutputkan nilai dari luas persegi. Setelah di-output nilai luas persegi, maka program akan berakhir. Oke, baiklah langsung saja kita demo programnya. Nah, di sini masukkan apa yang ingin Anda cari dengan menginputkan nomor. Baik, kita langsung program pilih nomor 1. Masukkan nilai alasnya, kita buat 12. Selanjutnya nilai tinggi kita buat 8. Maka nilai dari luas segitiga 48. Selanjutnya kita coba lagi. Kita coba untuk kasus nomor 3. Di sini dia meminta nilai diagonal 1. Kita buat 24. Diagonal keduanya kita buat 12. Maka kita mendapat nilai dari luas layang yaitu 144. Demikianlah penjelasan dari program yang saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.